buat ternak kebo ataupun ternak onta ya, tak kasih tahu ya. Kalian bilang bahwa kereta cepat atau WUS Jakarta Bandung itu menggunakan itu dari dana rakyat, dari bayar pajak. Gundulmu. Sudah, nikmati saja fasilitas yang sudah pemerintah bangun. Kalian nggak usah mikirin utang pemerintah, pikirin aja utang sendiri. Biar Danantara yang mikirin, biar Danantara yang bayarin. Seperti Pak Menkyu bilang, kereta cepat ada di bawah naungan Danantara. Siapa yang sudah lihat video ini? Perlawanan dari oligarki dan koruptornya makin brutal. Sampai detik ini cuma PDIP doang yang berani mendorong RUU perampasan aset koruptor. Dasar PDIP lagi memperbaiki citra PDI di mata masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang isu utang kereta cepat yang sudah jatuh tempo dan semakin kesini isunya semakin melebar. Yang dikambing hitamkan adalah Jokowi. Tentu kita sudah sama-sama tahu ya. Padahal sebetulnya Purbaya tidak pernah mengkambing hitamkan Jokowi. Purbaya hanya menyatakan bahwa kereta cepat itu dikelola oleh Danantara. Keuntungannya masuk ke kas Danantara. Jadi kalau urusan bayar utang, ya Danantara dong. Tapi oleh buzzer kebo, hal itu justru digoreng sampai gosong seolah-olah Purbaya nggak mau, negara nggak mau bayar utang ke Cina terkait utang kereta cepat. Dan Jokowi lah yang disuruh membayar. Dan jawaban neti yang satu ini bikin buzzer kebo mingkem teman-teman ya. Katanya nggak usah lah mikirin utang negara ya. Pikirin saja utangmu sendiri. Keren sekali pernyataannya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Siapa yang sudah lihat video ini? Perlawanan dari oligarki dan koruptornya makin brutal. Sampai detik ini cuma PDIP doang yang berani mendorong RUU perampasan aset koruptor. Dasar PDIP lagi memperbaiki citra PDI di mata masyarakat. Ya. Siapa yang mendorong RUU perampasan aset koruptor? Ini jelas sekali ya. Berdusta ya, makanya tidak heran jika banyak netizen yang dengan terang-terangan menyebut ini orang adalah buzzer kebo. Karena jelas sekali gitu loh, nyebokinnya gitu loh, nyebokin kotoran kebo di pantat-pantatnya Mama Ketum itu. Sejak kapan partai lu mendorong rancangan undang-undang perampasan aset? Aduh, koclak. Lanjut. Gara-gara dia semua jadi kacau. Menteri Keuangan sama Danantara jadi saling lempar masalah utang kereta cepat. Tidak ada yang membentur-benturkan antara Danantara dan Menteri Keuangan pun pemimpin kita sebelumnya. Dan tidak ada yang menyalahkan Danantara, Menteri Keuangan, juga pemimpin kita sebelumnya. Yang salah bukan Danantara, bukan Menteri Keuangan, juga bukan pemimpin kita sebelumnya. Tetapi yang salah adalah cara pandang kita. Jika kita memandangnya dalam jangka pendek mengenai KCIC, maka hasilnya akan seperti itu. Timbullah narasi provokatif, timbullah narasi adu domba, timbullah narasi pemecah belah. Namun beda hal ketika kita mau berpandangan dengan pandangan jangka panjang. Jika kita memandang dalam jangka panjang, maka akan lain ceritanya. Seperti ini. Tercatat
hutang KCIC yaitu sebesar 116 triliun. Kemudian setelah terjadi kesepakatan dengan jumlah hutang sebesar itu, lalu dilaksanakanlah proses pembangunan kereta cepat KCIC. Lalu setelah selesai, maka terjadilah proses operasional. Ya, kapan operasionalnya dimulai? Yaitu tahun 2023. Tepatnya pada bulan Oktober. Sejak beroperasi dari tahun 2023 hingga tahun 2024, KCIC mencatat kerugian sebesar 4,2 triliun. Kerugian sebesar 4,2 triliun. Lalu di tahun berikutnya, KCIC pun mencatat kerugiannya sebesar 1,6 triliun. Sekarang kita lihat, dari kerugian 4,2 triliun turun menjadi 1,6 triliun. Ini sebuah peningkatan atau penurunan? Saya tanya. Sudah pasti adalah sebuah penurunan dari jumlah kerugian. Dari sini kita mampu untuk menilai dalam jangka panjang. Tenor hutangnya KCIC itu adalah 35 tahun. Dalam waktu 2 tahun, untuk mencapai titik modal, KCIC sudah mampu untuk menurunkan kerugian. Seandainya kita mau berpikir panjang, dalam kurun waktu 3, 4, 5, 6 tahun ke depan, bagaimana menurut kawan-kawan? Turun tidak jumlah kerugian? Atau bahkan dalam kurun waktu 7, 8 tahun hingga 15 tahun ke depan bisa jadi 0 kerugian. Dan jika jumlah penumpang terus meningkat setiap tahunnya, maka saya yakin dalam kurun waktu 20-25 tahun hutang KCIC akan lunas. Tidak sampai 35 tahun. Pasalnya gini, untuk mencapai kembalinya titik modal itu tidak semudah membalikan telapak tangan atau kedipan mata. Bahkan MRT, LRT, jalan tol itu semuanya untuk mencapai titik modal harus langsung balik modal 100% atau bahkan memiliki keuntungan 10% gitu kan belum tentu. Ya, belum tentu untuk seperti itu. Maka kita cobalah untuk belajar berpikir atau memandang dengan pandangan jangka panjang. Baru kita menemukan titik temu agar kita tidak serta-merta menyalahkan pihak A, pihak B, dan pihak C. Oke? Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI Merdeka. Assalamualaikum. Ya, sudahlah ya. Jangan terlalu banyak dipikirin kalau buzzer kebo itu bikin narasi, bikin konten gitu ya. Yang ujung-ujungnya pasti menyalahkan Jokowi, mengkambing hitamkan Jokowi dan lain sebagainya. Dan kata-katanya pasti sangat kasar. Pasti sangat gimana gitu. Padahal ya kita semua tahu ya bahwa Purbaya itu tidak pernah menyatakan bahwa negara tidak mau membayar utang Jokowi. Bukan, Purbaya itu menyatakan bahwa kereta cepat itu di bawah naungan Danantara. Ya Danantara lah yang membayar utangnya. Salahnya di mana gitu loh, ha? Apalagi dan kereta cepat ini ke depan ini prospeknya sangat bagus sekali gitu loh. Nanti pasti pendapatannya akan sangat luar biasa dan itu masuk ke kas negara gitu loh ya. Untung nanti. Lanjut. Terkait WOS Pak, pembayaran menggunakan APBN Theo. Saya nggak tahu, katanya itu kan WOS sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres situ. Jadi kalau KBBN agak lucu karena untungnya ke dia, dosanya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Nah, inilah yang baru saja kita saksikan, itu adalah pernyataan Purbaya beberapa waktu lalu terkait utang kereta cepat ya. Memang Purbaya bukan menolak sebetulnya. Ini menurut saya terlalu berlebihan judulnya ya. Menkeu Purbaya tolak lunasi utang WUS, untung ke dia susahnya ke kita. Nah, ini menurut saya terlalu berlebihan ya, karena Purbaya tadi kita dengar bareng-bareng
Ya karena untungnya ke Danantara, ya yang bayar utangnya Danantara, dan nggak ada soal gitu loh, jangan terlalu dipelintir. Oke, lanjut. Kereta cepat sibuk karo Pak Jokowi, matane picek lho. Pak Jokowi wis ra dadi presiden, peninggalane enek. Ya, Danantara yang bayar kan apa masalahnya? Tidak jadi bebannya APBN, tidak jadi tidak mengambil dari pajak rakyat, ambil keuntungan dari Danantara. Apa masalahnya? Kok dipermasalahkan? Intinya begini, jadi masyarakat itu jadi rakyat yang baik. Kita dukung semua pembangunan, siapapun presidennya sekarang. Infrastruktur apa itu digiatkan lagi. Kalau jalan bagus, kok alat transportasi enak, itu akan lancar semuanya. Itu pengaruhnya besar dengan ekonomi. Jangan disibukkan dengan siapa yang bayar. Jokowi suruh bayar, nggak apa-apa, nggak usah Pak Jokowi, saya aja yang bayar ya. Lihat di apa ya, di profil saya, banyak duit saya itu ada miliar dolar ya. Jadi saya aja yang bayar, jangan Pak Jokowi ya. Negara macam apa ini? Masa yang mengadakan pembangunan ini yang suruh bayar pribadi ya, duitnya Pak Jokowi. Danantara itu ada dananya besar, itu ada keuntungannya besar. Dia tidak usah mengambil dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara itu nggak usah. Ambil dari itu bisa. Kalau nggak mau ya suruh bayar saya, nggak apa-apa ya. Ingat ya, yang ngomong ngocah-ngocah itu ya. Intinya begini loh. Siapapun pemimpin kita, presiden siapapun, kita dukung pembangunan infrastruktur, alat transportasi dipercanggih, itu perlu. Kalau yang bilang nggak perlu itu berarti orang primitif, orang goblok. Tahu nggak goblok? Masih meributkan Jokowi, goblok. Aku sebenarnya malas aku mau ngomongkan Jokowi ini, sangat malas aku sebenarnya. Tahu nggak? Aku pun bukannya milih Jokowi, cuman aku malas dengar kata-kata geli. Geli, tahu nggak geli? Geli dengan kebodohan orang-orang yang selalu menyalahkan itu. Kita dukung, jadilah negarawan, jadilah orang yang baik di negara kita ini. Kita mendukung siapa pemimpinnya, selagi dia tidak korupsi, selagi dia tidak menyalahi aturan. Itu kan pembangunan itu ada jangkanya. Goblok. Lah ya itu loh, kereta cepat itu, membangun kereta cepat salahnya di mana? Cina itu ya, tolak ukur keberhasilannya selain militernya yang saat ini luar biasa, ekonominya naik, juga karena kereta cepat loh ya. Dulu kereta cepat itu hanya ada di Jepang. Jepang menjadi barometer teknologi di Asia. Kemudian muncul Cina, ya kan? Dalam hitungan tahun yang tidak begitu lama, Cina bisa memproduksi kereta cepat. Bayangin loh, tahun 96 ya, tengok itu di internet itu, tahun 96, Cina itu masih mengoperasikan kereta yang sudah tua. Tapi sekarang ya kan, mereka sudah memiliki kereta cepat dan Indonesia ingin mengejar itu. Salahnya di mana gitu loh. Aduh. Lanjut. Buat ternak kebu ataupun ternak onta ya, tak kasih tahu ya. Kalian bilang bahwa kereta cepat atau WUS Jakarta Bandung itu menggunakan itu dari dana rakyat, dari bayar pajak. Gundulmu. Menanggapi statement dari Menteri Keuangan Pak Purbaya soal KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina, dan langsung menyudutkan, minta Ternak Mulyono untuk membayar hutang. Kayak gini nih, tapi sok tahu, tapi sok pinter. Saya bacakan di sini ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tidak mau anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung alias WUS. Apa alasannya? Dividen BUMN berada di bawah Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak.
PNBP berupa kekayaan negara yang dipisahkan, KCIC, PT Kereta Cepat Indonesia Cina di bawah Danantara. Artinya kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri. Berapa dividen dari Danantara? Rata-rata 80 triliun per tahun, bahkan lebih. Dengan dividen yang dimiliki oleh Danantara itu seharusnya mereka bisa mengelola dengan manajemen mereka. Itu yang dimaksudkan Menteri Keuangan, dan kalian anakan wabah, jongos-jongos banteng, memblow up. Seolah-olah pemerintah tidak mau menanggung beban hutang KCIC. Terus kalian bilang bahwa pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia di era Pak Jokowi itu ya, itu menggunakan uang negara. Dan banyak orang-orang goblok yang aku pinter ini yang bilang katanya itu kan uang rakyat, saya juga bayar pajak, kenapa kalau saya lewat jalur tol kok harus bayar? Nah, kalau jalan tol itu punya bapakmu, ya kamu nggak perlu bayar, nggak apa-apa sih. Tapi jalan tol itu ya, yang mengerjakan itu kan para investor. Kalau kalian nggak mau bayar, ya lewat jalur yang tanpa tol aja. Tapi kemungkinan misalnya nih dari Jogja ke Surabaya itu lewat jalan tol, nah 6 jam sampai deh. Tapi kalau nggak lewat jalan tol bisa 8 sampai 10 jam baru sampai. Belum lagi kalau jalannya macet. Nah, di situ saja udah selisihnya menghabiskan bensin berapa liter coba. Terus kalian bilang ya, Pak Jokowi udah mengantongi uang 11.000 triliun. Korupsi 11.000 triliun, dasmu. Uang 11.000 triliun yang ada di Bank Swiss itu bisanya kembali ke Indonesia dengan cara satu ya, undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Jadi nanti kalau negara mau meminta uang di Bank Swiss yang dari koruptor Indonesia itu bisa keluar. Soalnya kenapa? Nah, para koruptor itu ya yang menyimpan banknya di Bank Swiss. Nah, itu dijamin 100% aman. Karena apa? Ya, dari pihak bank tersebut tidak berhak atau tidak mau menyebutkan nama yang nabung di situ siapa gitu. Dan Pak Jokowi kemarin juga mengatakan bahwa kalau mau ambil uang koruptor di Bank Swiss itu ya harus satu, DPR harus segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Dua, pengambilannya agak lama karena ngantri. Jadi di dunia ini ada banyak negara, Bos. Mereka juga pengen mengambil uang-uang yang dikorupsi dari negara mereka. Jadi antriannya juga banyak. Dora. Logo. Ya, dengan melihat ya, menyimak pernyataan netizen barusan, kita bisa menyimpulkan bahwa ternak kebo, ternak onta ya, anak kebo ya kan, anak wabah itu adalah masuk golongan orang-orang yang koplaknya kagak ketulungan ya. Dipikirnya utang negara itu dibebankan kepada rakyat gitu ya. Rakyat harus membayar setiap bulan iuran Rp1.000 atau Rp2.000 gitu. Nggak ada bro ya, kereta cepat itu skemanya itu bisnis to bisnis, makanya namanya itu kereta cepat Indonesia Cina. Karena apa? Karena itu mengandung bisnis ya, hubungan bisnis antara Indonesia dan Cina gitu loh. Aduh, gimana menurut teman-teman komentar netizen barusan? Menurut saya sudah sangat jelas dan memberikan pengetahuan barulah bagi kita semuanya gitu ya. Tapi yang nggak tahu juga bagi anak-anak kaba dan anak-anak kebo ya. Lanjut.
Ramai-ramai berisik utang kereta cepat, siapa yang bayarin? Sudah, nikmati saja fasilitas yang sudah pemerintah bangun. Kalian nggak usah mikirin utang pemerintah, pikirin aja utang sendiri. Biar Danantara yang mikirin, biar Danantara yang bayarin. Seperti Pak Menkyu bilang, kereta cepat ada di bawah naungan Danantara. Masih mending utang ada wujudnya daripada mangkrak, apalagi buat depo yang ada miskin, yang ada rungkat. Ayo pilih yang mana. Nah, daripada sibuk mikirin utang negara, ya, utang negara itu sudah ada bagian-bagiannya gitu loh, yang bertanggung jawab. Kereta cepat ibaratnya itu tanggungannya Danantara untuk mencari bagaimana caranya mencari uang ya untuk membayar utang. Kita mah nggak usah ngurusin itu, kita fokus aja ngurusin utang kita sendiri-sendiri aja. Gimana menurut teman-teman? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.